waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, my peace I see. In His name, in His name, in His name, my joy I see. Shalom, selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat bertemu kembali di acara Zoom Sema Adonai dan live streaming YouTube kami. Kami juga tidak lupa menyapa teman-teman yang ada di Amerika. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga teman-teman yang ada di Jerman. Selamat siang menjelang sore. Selanjutnya kita akan memasuki sesi hari ini pada hari Rabu 17 Juli 2024. Seperti biasa kita bertemu dengan Ibu Suryani Pantau. Selamat malam Ibu. Kali ini tema kita Bu. Kali ini tema kita pada malam hari ini bagaimana kita mengenali gejala depresi. Mungkin banyak teman-teman yang pernah mengalami atau sedang mengalami. Mari kita belajar pada malam hari ini gimana mengenali kalau kita ini lagi depresi atau tidak dan bagaimana untuk mengatasinya. Selanjutnya kita dengarkan dulu profil singkat dari Ibu Suryani Pantau pada malam hari ini. Kami persilakan. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, Estate Park, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati, Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Wasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene
Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih buat operator kami. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan memulai pengajaran kita mengenali gejala depresi pada malam hari ini bersama Ibu Suryani Pantau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, salam saudara semuanya di mana saja Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi pada malam ini ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami menyerahkan jam ini sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba, urapi, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya hanya Engkau saja yang nampak, setiap kata, setiap kalimat, keluar itu betul-betul dari Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, kami pelajari, itu memberkati kami dan kami terus teguh berjalan di dalam Engkau dan beriman kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, pada malam ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, kenali gejala depresi. Nah, kita akan melihat, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4, demikian bunyinya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya ya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah satu seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan budaknya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Nah, saudara, kita melihat di sini, saudara, ini bagaimana pembacaan kita ini menerangkan satu kisah di mana Nabi Elia di pasal sebelumnya, bagaimana dia membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang hidup, di mana dia menantang nabi-nabi Baal, ada mulut Baal, ya, karena ada banyak sekali orang Israel tidak percaya ya kepada kita lihat nabi-nabi Baal itu, kemudian mereka meminta ya ilah mereka ya, kemudian meminta supaya ada api yang turun sampai sore, akhirnya mereka menoreh-noreh badan mereka sampai berdarah-berdarah, tetapi tidak ada jawaban. Tetapi korban yang dari Elia sudah disiram, buat parit di sampingnya, kemudian ketika Elia berdoa, kemudian dari surga menyambar. Nah, saudara, kita melihat di sini itu luar biasa dahsyat. Akan tetapi kita melihat ketika
orang memberitahukan, ya Ahab, Raja Ahab memberitahukan kepada Isabel apa yang dilakukan oleh Elia, maka Elia lari, saudara. Dia takut sekali dan dia pergi ke perjalanan di padang gurun, ya, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon, kemudian ingin mati. Nah, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa, sebab aku ini tidak lebih baik dari. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa depresi bisa dialami. Hamba tadi kita melihat bagaimana dia, ya, orang awam, orang tua, anak muda, profesi apa saja, guru, dosen, bahkan pendeta, ya, dapat mengalami, dan depresi ini tidak pandang atau kedudukan dan jabatan dari. Nah, saudara, kita lihat slide yang berikut. Jadi depresi berasal dari kata Latin yaitu deprimere, ya, deprimere yang artinya tertekan. Yang artinya tertekan, ini adalah responsan emosional dari keadaan yang melampaui kekuatan. Ya, kekuatan mental seseorang. Ini adalah penyakit mental, saudara, atau mood disorder, di mana seseorang mengalami masalah, kesedihan, kesepian, atau stres yang terus-menerus, ya. Kita tahu bahwa tidak ada kesehatan tanpa mental yang sehat. Sekali lagi, tidak ada kesehatan yang baik tanpa mental yang sehat. Penyebab orang depresi dapat dipicu oleh berbagai aspek, baik dari internal maupun secara eksternal maupun secara internal. Jadi, saudara, kepribadian merupakan salah satu penyebab orang depresi. Nah, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang mampu menghadapi masalah, ya, dengan baik, tetapi ada yang tidak. Ada yang tough, tetapi juga ada yang lemah. Jadi kita lihat, sebab itu sangat penting bagi kita untuk belajar sebab penyebab dari gejala-gejala dan bagaimana kita dapat keluar dari depresi itu. Nah, saudara, kita lihat slide yang berikutnya, Bu. Jadi ada 8% sampai 10%. Ya, orang pernah mengalami depresi dalam satu periode kehidupannya. Jadi depresi adalah gangguan medis yang ditandai dengan perubahan mood yang mengganggu kehidupan seseorang. Jadi bisa mengganggu relasi dengan orang lain, menurunkan performa dalam pekerjaan, dan kemudian kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang cenderung untuk membunuh diri. Bahkan di dalam pengalaman-pengalaman kita mendengar juga bunuh diri juga, ya, sampai bunuh diri oleh karena depresi yang terus-menerus dan tidak tertolong. Ya, kemudian pada depresi secara biologis terjadi penurunan serotonin yang merubah kondisi mood, pikiran, perilaku, dan kognitif. Jadi depresi adalah penyakit medis yang disebabkan adanya gangguan saraf otak sehingga proses pemulihan, ya, pemulihan memerlukan intervensi medis sama seperti gangguan medis lainnya. Jadi sakit depresi, minum obat, ya, antidepresan yang bekerja di saraf otak, ya. Untuk apa, saudara? Untuk meningkatkan serotonin, yaitu neurotransmitter yang menurunkan pada depresi. Nah, kita melihat, saudara, perlu kita ketahui kadang-kadang orang-orang yang depresi, mereka tidak sadar bahwa mereka tuh sedang depresi. Memang ada peningkatan, ya, awal-awal depresi, kemudian menengah, bahkan sampai parah, ya. Jadi kadang-kadang orang yang sedang mengalami itu mereka tidak sadar, si penderita tidak sadar. Nah, kita lihat, mari kita melihat beberapa gejala-gejala depresi yang mungkin tanpa disadari oleh si penderita. Yang pertama kita lihat, kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Jadi cemas, kemudian ketakutan yang berlebihan.
Kemudian kehilangan motivasi, hilang minat pada kegiatan favorit. Mengurangi intensitas dalam melakukan kegiatan, menarik diri dari kumpulan-kumpulan yang biasa dilakukan. Yang tadinya senang, arisan, ya, kumpul-kumpul dengan teman, tapi kemudian sudah mulai menarik diri dan sudah mulai tidak mau lagi melakukan hal-hal yang favoritnya. Kemudian terjadi perubahan dalam perilaku dan mood. Jadi pendiam, ya, jadi pendiam, jadi pemarah, murung, sedih, malas mandi, ya, malas mandi. Jadi ya kerjaannya ya berdiam, jadi kemudian mengunci diri juga. Jadi perubahan pola makan juga, ya malas makan, tidak selera makan, atau makan yang berlebihan. Jadi makan sehingga kegemukan, ya saudara. Dan perubahan pola tidur, susah tidur, insomnia, ya. Kemudian atau tidur terus-menerus. Ada yang susah tidur tapi ada yang tidur terus. Ya, dia pikir dengan tidur terus dia melupakan semua kegelisahannya. Kemudian ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian rasa sakit fisik dan yang tidak menentu penyebabnya apa. Kita lihat slide yang berikutnya, yang ke-8. Harga diri rendah, tak percaya diri. Ya, tadinya wah percaya diri, kemudian penuh keyakinan, tapi kemudian merasa tidak berharga, ya. Mulai rendah diri, tidak percaya diri, kemudian fokus konsentrasinya juga menurun, ada nyeri, gatal, tidak nyaman berbagai tubuh. Ya, jadi orang yang depresi atau stres juga bisa akhirnya mengakibatkan gatal-gatal, bahkan penyakit kulit, saudara. Saudara mau tahu nggak ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan semua bahan-bahan ini, ya, beberapa bulan yang lalu, saudara, ya, dan saya lihat, waduh, saya lihat ada cemas, ketakutan, kehilangan motivasi. Saya mulai menyadari ketika saya membaca beberapa gejala-gejala ini, saudara, itu ada pada saya. Dan saya nggak sadar, saudara. Mungkin karena bukan berarti saya lepas dari semua pelayanan, karena sudah dari tahun lalu saya sakit, ya, kemudian bolak-balik ke rumah sakit, dan mungkin kelelahan, ya, mungkin karena kelelahan dan akhirnya saya banyak di rumah walaupun banyak pelayanan, ya, kadang kalau untuk kemana-mana itu sudah males. Jadi saudara, saya lihat, waduh Tuhan, ini ada di saya. Jadi saya sadar, apakah saya depresi, Tuhan? Apakah saya sudah mulai stres? Apakah saya capek dengan penyakit dan sebagainya, ya? Lalu apa yang saya lakukan? Saya berhenti sebentar, saya pergi ke kaca, saudara. Saya pergi ke kaca, kemudian saya tunjuk kaca itu. Hai Suryani, saya bilang gitu. Suryani, pantau, Suryani Watimena, jangan stres, jangan depresi. Saya tolak semua roh depresi, kecapean, keletihan, saya tolak semua. Saya bilang gitu, saudara. Dan saudara, ya, puji nama Tuhan, dan itu akhirnya saya mulai ada kekuatan. Nah, saudara, kita melihat di sini, nah kadang-kadang ini kita tidak sadari. Kita sudah tidak sadari bahwa kita sedang menuju kepada depresi. Nah, kemudian kita melihat di sini ada tipe-tipe depresi menurut Dr. Lahargo, ya, kemarin SPKJ, saudara bisa lihat itu juga mungkin di internet, dan ada beberapa artikelnya, dan ada beberapa di sini tipe-tipe depresi. Yang pertama itu major depresi. Major depresi itu gejala-gejala umum, ya saudara. Gejala-gejala seperti yang di atas yang terjadi, yang tadi saya ada 10, ya, gejala-gejala.
Nah, ini gejala umum, saudara, depresi umum. Kemudian distimia. Distimia itu mood yang menurun dan terjadi beberapa tahun. Rasa tidak gembira yang berkepanjangan dan terus-menerus selama 2 tahun. Kemudian seasonal efektif itu depresi yang terjadi karena kurangnya cahaya matahari pada musim dingin dan hujan. Kemudian yang keempat di slide yang berikutnya, atypical depression. Depresi yang ditandai dengan beratnya menggerakkan badan. Mulai malas ya, gerakan badan, malas lakukan ini, malas lakukan itu, malas lakukan kegiatan ini, tidurnya cuma baring-baring ya. Itu sebenarnya sudah ya tanpa disadari. Kemudian sensitif, sangat sensitif ya. Kemudian overeating, oversleeping, banyak makan, banyak tidur. Nah, ini. Kemudian psychotic depression, depresi yang disertai dengan gejala psikotik, sulit membedakan hal-hal yang nyata dengan yang tak nyata, mulai berhalusinasi seperti mendengar suara, bisikan-bisikan, ya, mulai melihat-lihat yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian kita lihat yang keenam, bipolar depression, jadi depresi yang terjadi diselingi dengan episode mood yang meningkat, rasa senang dan energi yang berlebihan. Ya, kita lihat. Dan kemudian yang ketujuh itu adalah postpartum depression. Itu adalah gejala depresi yang terjadi setelah seseorang ibu melahirkan bayinya. Kemudian premenstrual. Menstrual itu adalah haid ya. Kemudian gejala yang dirasakan saat menjelang haid. Wanita ini banyak orang-orang kalau ada orang yang nggak menentu ya, cewek yang marah-marah, kemudian gampang tersinggung. Banyak orang lagi datang bulan kali ini ya, gitu. Nah, kamu lagi datang bulan ya, lagi menstruasi. Nah, itu istilah-istilah. Dan itu memang betul, saudara. Sebagai wanita kita merasakan itu ya. Saya nih dalam pengalaman hidup berumah tangga, waktu saya masih muda, justru banyak yang mood saya ngaco ya. Mood saya itu kadang-kadang gampang tersinggung, marah. Itu memang menjelang menstruasi ya, saudara. Dan kemudian kita lihat situasional ya, situatif depresi. Jadi kita lihat di sini dicetuskan oleh peristiwa kehidupan yang tiba-tiba, yang sangat berat seperti hidup, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, gagal, tiba-tiba rumah terbakar, ada kecelakaan, dan semua kehilangan. Kita lihat di situ tiba-tiba ini situasi yang betul-betul mendadak terjadi karena situasi yang tiba-tiba. Saudara, dari semua yang kita pelajari atas ini, kita lihat gejala-gejala dan tipe daripada depresi. Jadi ini bisa terjadi kepada siapa aja. Bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, yang sangat umum terjadi, seringkali orang menutupi ini. Sebenarnya dia sedang depresi, dia sedang mengalami masa-masa yang sulit sekali, tetapi dia pandai menutupinya di depan orang ya. Nah, kita lihat sekali lagi, ini tanpa pandang bulu. Nah, mari kita akan melihat beberapa pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, contoh Alkitab ya, orang-orang yang ada di Alkitab yang mengalami depresi, saudara. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa tokoh anak-anak Tuhan mengalami pergumulan dalam kesedihan, bahkan sampai titik depresi, ya mau mati saja. Yang pertama itu Daud, ya kita lihat Daud.
di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan oleh Allah, disingkirkan, Allah menganggap Daud mengangkat ini. Maaf ya, ini memang kadang-kadang waktu saya ketik tiba-tiba berubah ya. Mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi kita melihat ini, Daud ini adalah orang yang sangat dikenal sama Tuhan. Tetapi di dalam ungkapan-ungkapan, di dalam Mazmur, bagaimana dia mengekspresikan keadaannya. Dia katakan, banjir bantalku tempat tidurku, ya, dibanjiri dengan air mata. Nah, Daud pernah mengalami depresi, bahkan ada beberapa kali dia mengalami stres, saudara. Dan ada beberapa ayat, tetapi saya hanya lihat ada beberapa ayat saja. Kita melihat di dalam Mazmur 58 ayat 8. Bisa tolong Ibu bacakan supaya ini ya, kita bisa dengar sama-sama. Mazmur di depan. Ya. Mazmur 58 ayat 8. Mazmur 58, Bu, bukan 56, Bu. Di atas ya, di depan ya. Mazmur 56 ayat 8. Sengsara. Ya, Bu. Ya, silakan. Oke. Mazmur 56 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya. Jadi Daud mengatakan, sengsaraku engkau menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bahkan semua telah kau daftarkan. Jadi saudara, di dalam beberapa pengalaman daripada Daud, saudara, dia mengalami yang sangat luar biasa. Bayangkan, dia sudah dinobatkan jadi raja, kemudian dia dikejar-kejar ya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, dia harus sembunyi ya, pernah dia pura-pura jadi orang gila dan sebagainya, saudara. Jadi dia katakan, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu, bukankah semua itu telah kau daftarkan? Kemudian 1 Samuel 30 ayat 4 yang di bawahnya. 1 Samuel 30 ayat 4, demikian firman Tuhan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama. Saya ulangi, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Iya, jadi kita melihat di sini, saudara, bagaimana orang Filistin menyerang Ziklag, tempat mereka. Istri mereka, anak-anak mereka ditawan, kemudian dibakar, kota mereka dibakar, dan mereka akhirnya menangis meratap sampai tidak kuat lagi. Nah, kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Kita melihat contoh yang berikutnya itu Musa. Ya, Musa juga mengalami depresi yang sangat luar biasa. Kita melihat di dalam Bilangan 11 ayat yang kelima, slide yang berikutnya. Bilangan 11 ayat 15, demikian firman Tuhan, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ya, ini adalah perkataan Musa, saudara. Ya, Musa itu luar biasa, pemimpin yang sangat luar biasa. Dia seorang yang sangat sabar memimpin 2 juta umat Israel keluar dari Mesir. Dan saudara bisa bayangkan, umat Israel ini tegar tengkuk dan kemudian setiap hari mengeluh ini, mengeluh itu. Saudara bisa bayangkan. Dan kemudian sampai satu titik dia bilang apa? Sebaiknya engkau membunuh aku saja, dia bilang sama Tuhan. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku.
Nah, kita melihat penyebab dari Musa mengalami depresi ini, kita bisa baca ya, kita bisa baca itu dari kita lihat dari pasal kita lihat tadi ya, Bilangan pasal yang ke-11 itu ayat 1 sampai 14 ya. Ayat 1 sampai 14. Karena beban dan tanggung jawabnya yang begitu besar atas bangsa Israel, yang tegar tengkuk meminta makan daging dengan menangis ya. Tuhan murka atas mereka dan Musa merasa dia tidak sanggup untuk menanggung ini dan terlalu berat. Kita lihat slide yang berikutnya. Coba kita baca ayat yang 10, ayat 11, ayat 12. Nah, minta tolong Bu, mulai dari ayat 10. Ayat 10 Bilangan 11 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya." Ya, kemudian lanjut Bu, ayat yang ke-13, 14. Ayat ke-13 sampai 14, demikian firman Tuhan. "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis Kepadaku ya. Saya ulangi. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Ya. Nah, kita melihat ini Musa ya Saudara. Musa mengalami depresi juga yang sangat luar biasa. Sampai dia bilang, aku udah nggak sanggup. Saya udah nggak sanggup, saya udah capek. Udah terlalu berat. Ya. Mereka minta daging. Ya, itu dapat kita lihat bagaimana Bilangan mulai dari ayat pertama ya. Mereka teringat akan ikan, mereka teringat akan bawang putih dan sebagainya, dan mereka ingin daging, mereka bosan makan mana. Dan kemudian ini dianggap jahat oleh Tuhan dan Tuhan murka. Dan kemudian Musa katakan, aku udah nggak sanggup. Udah terlalu berat beban yang kutanggung. Lebih baik aku mati saja. Cabut aja nyawaku, katanya. Jadi kita lihat bagaimana Musa betul-betul mengalami depresi. Tapi puji nama Tuhan ya, anak-anak Tuhan, ya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah percaya sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus, kita enggak sampai tergeletak ya. Kita mungkin mengalami karena sudah terlalu beban, terlalu berat ya, dan kita tidak lagi sanggup mengatasinya. Tapi yang luar biasa kita melihat dari semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka pernah mengalami, tetapi mereka tidak terpuruk di situ. Nah, kemudian kita melihat lagi Elia, kita kembali kepada Elia. Ya, kita lihat kepada Elia. Kita lihat dari Musa, kemudian Elia ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Tapi kita baca dulu ayat 3 dan 4. Silakan Bu. 1 Raja-Raja 19 ayat 3, demikian firman Tuhan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Ayat 4,
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Ya, jadi kita lihat di sini, saudara. Jadi apa sih sebabnya sampai Elia depresi dan tidak mau makan, ya, tidak mau makan? Karena di dalam slide yang berikutnya, ya, kita melihat Elia baru saja melakukan yang sangat luar biasa di dalam pasal yang ke-18, ya. Dia membuktikan bahwa Allah bangsa Israel itu adalah Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Elohim itu adalah Allah yang hidup, yang mengirim api dari sorga membakar habis persembahannya. Walaupun korban persembahannya telah dibasahi dengan air dan disiram dengan air. Itu dapat kita lihat di ayat 32 dan sampai 39. Sedangkan persembahan korban para Baal tidak dijawab Tuhan. Elia kita melihat menangkap 450 para nabi Baal dan membunuh mereka. Kemudian kita lihat di dalam pasal 19 ayat 1 sampai 3, Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Saudara, dia baru saja melakukan hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Tapi ketika dapat ancaman dari Isabel, ya, istri daripada Ahab, seorang wanita, dia takut. Ya, dia takut dan kemudian saudara dia pergi. Nah, kita coba baca, Bu. Kita baca di dalam kita lihat 1 Raja-Raja 19, ya, 19 kita baca ayat yang ke-6 sampai 8. Ya, di sini enggak ada, kita lihat Alkitab kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, jadi kita melihat saudara dia tidur. Mati aja deh saya. Saya pengen mati aja, Tuhan. Cabut aja nyawa saya. Buat apa saya hidup? Dan kemudian kita melihat bagaimana kita lihat sesudah ia berbaring tidur di bawah pohon ara, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangun, makanlah." Ketika ia melihat sekitar, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dia makan, habis makan dia baring lagi. Jadi benar-benar ketakutan, kecemasan, ya, takut dibunuh, ya. Kemudian dia pikir, wah, terlalu berat. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Dia merasa dia hanya sendiri. Yang lainnya itu sudah pada ikut Baal dan dia merasa tanggung jawabnya terlalu berat. Dia ditinggal sendiri. Nah, kita melihat itu di dalam ayat yang, mari kita baca di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 sampai 11. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan."
Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, Bu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, ayat 13. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi kita melihat saudara, setelah dia dihibur, dikasih makan sama malaikat, dia pergi, dia masuk gua. Mungkin masih termenung-menung, nggak tahu apa yang dikerjain ya. Dia merasa kesal, seakan-akan dia cuma sendiri ya. Semua nabi-nabinya, semua orang-orang Israel sudah meninggalkan dia, cuman hanya dia sendiri katanya yang melayani Tuhan. Jadi dia agak sedikit marah dengan Tuhan. Jadi kita lihat beberapa kali Tuhan katakan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-10 juga dia bilang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu. Dengan pedang hanya aku sendirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin menjawab nyawaku. Jadi firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu. Nah ini, ayo pergi ke jalanmu. Mulai pada padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nah kita lihat di sini. Jadi Tuhan bilang, ayo kembali, lakukan lagi tugasmu sebagai nabi. Jadi dia pergi ke gua, dia nggak tahu lagi mau buat apa, dia menyesali dirinya karena semua orang sudah meninggalkan dia. Jadi kita melihat ini Elia yang sangat luar biasa, ya. Jadi juga mengalami depresi, dan puji nama Tuhan akhirnya dia bangkit dan kita tahu bahwa dia diangkat oleh Tuhan, ya. Dan kemudian Hana, kita lihat Hana juga mengalami depresi, stres juga ya saudara. Kita lihat 1 Samuel 1, ya kita lihat ayat 6 dan 7. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7 demikian firman Tuhan. Tetapi madu ia selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutupi kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penana menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Saudara, menurut orang tradisi orang Yahudi ya, tidak punya anak itu merupakan satu aib juga ya. Dan di sini juga kita melihat bukan hanya orang Yahudi, beberapa suku daripada orang Indonesia juga, saudara, kalau nggak punya anak ya, itu merupakan aib ya. Bahkan nggak punya anak juga bisa diceraikan dan suami bisa kawin lagi. Bahkan kalau ada punya anak juga tetapi perempuan semua, tidak ada laki-laki, itu juga bisa alasan suami untuk menikah orang lain. Ya, walaupun itu di kalangan orang Kristen dan itu terjadi, saudara. Dan ini saudara bagaimana setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan, Pinina ini kemudian menyakiti hatinya dan dia mengalami masa-masa yang sulit sekali, ya. Sulit sekali untuk menghadapi masalah itu. Sehingga kita tahu kisahnya, kemudian dia berdoa, menangis, dan Imam Eli menganggap dia mabuk ya. Dan kita tahu kisahnya, dan kemudian Imam Eli katakan, tahun depan kamu akan mendapatkan anak. Jadi kita lihat di sini saudara bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas dan rentan.
Yang berikutnya, slide yang berikutnya. Kita hanyalah manusia yang terbatas dan rentan. Sebenarnya tidak ada yang kuat. Kalau kita kuat itu karena Tuhan. Di dalam kita melihat juga di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 ya. Kekuatan yang melimpah-limpah itu hanya datang daripada Tuhan. Kita hanya bejana tanah liat. Kita rentan dengan emosi kita, dengan perasaan kita. Kita rentan dengan masalah-masalah yang terjadi. Jadi depresi dapat terjadi kepada siapa saja. Jadi secara biologi, depresi timbul ketika ada perubahan kimia pada otak ya manusia dan terjadi karena terus-menerus pada perasaan cemas yang tak terkontrol, yang tak terkendali ya. Ini disebabkan perubahan pada level dari beberapa hormon dalam otak yang termasuk kortisol, adrenalin, dan dopamin. Nah, kita lihat di sini saudara. Jadi sebenarnya ya, dalam diri manusia itu ketika kita sedih, ketika kita cemas, jadi kortisol itu ya, itu ada cairan yang memang untuk membuat kita tenang. Membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Jadi kita sendiri itu ada penenangnya yang Tuhan buat. Akan tetapi saudara, kalau ini terus-menerus yang berkepanjangan, kita cemas terus-menerus, kita sakit hati terus-menerus, ya, kecewa terus-menerus, dan kemudian tidak bisa mengampuni terus-menerus. Dan ini akhirnya saudara justru menjadi racun dalam hidup kita. Akhirnya mulai sakit-sakit. Jadi perubahan-perubahan tersebut berdampak multiplikasi organ-organ dalam tubuh, termasuk otak membawa penurunan pada produktivitas ya, dan kesehatan pada manusia. Konsekuensinya adalah gejala depresi termasuk mood depresi, perasaan sedih, rasa capek, hilang semangat, hilang interest ya, hilang semangat beraktivitas, pelupa, nggak ada harapan, nggak berdaya, nggak merasa layak, pikiran mau bunuh diri, curiga berlebihan, tubuh sakit-sakitan, nggak tahu sebabnya kenapa, kurang tidur, semua ini bisa menjadi sinyal atau gejala dari depresi. Jadi saudara, ini adalah gejala-gejala, kenali. 2, bagaimana mencegah depresi? Jadi sebagian orang mencari pelarian. Dengan apa? Dengan alkohol, rokok, mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri dari semua kegiatan-kegiatan, yang nggak mau ketemu orang. Kemudian juga bisa memberikan keringanan sementara kalau hari ini. Akan tetapi bisa menimbulkan gejala yang lebih parah. Dan secara cepat membawa penyakit mental yang lebih parah. Ada macam-macam orang berusaha untuk menghilangkan atau mencegah depresi mereka. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk mencegah dari depresi sebagai orang percaya. Semua kita pernah mengalami, ya. Jujur dalam hidup saya, ya, berkali kayak enggak sih sering kayak, tapi beberapa kali mengalami masa-masa yang sangat sulit. Waktu saya masih pelayanan di Kalimantan begitu, ya walaupun sesama orang Indonesia tetapi lain budaya, saya mengalami shock culture juga, ya. Ada banyak sekali yang dialami dan itu rasanya Tuhan, saya udah nggak kuat Tuhan. Apakah saya mampu Tuhan? Udah deh, saya lepas ajalah semuanya, stres ya, saudara. Tetapi kita lihat, kita memuji Tuhan. Dari semua itu, kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita seharusnya dipenuhi oleh sukacita. Ada sukacita yang melimpah. Jangan biarkan kesedihan yang terus-menerus, kekecewaan yang terus-menerus, kita harus bangkit. Harus bangkit. Kita lihat di dalam Roma 8.
Roma 15 ayat 13. Roma Roma 15 Ya, silakan. Ya. Roma 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ya, Semoga silakan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Jadi kita melihat di semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dalam situasi apapun kita melihat, jangan hilang harapan. Supaya apa? Supaya sukacita kita, damai sejahtera kita tetap ada. Ya, dengan iman kamu supaya kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Contoh yang sangat luar biasa itu adalah Ayub. Jadi ketika semua mendadak ya dalam tipe situasional ya, depression, itu mendadak semua orang bisa depresi. Tetapi kita melihat bahwa ketika kehilangan mendadak semua, Ayub dapat bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita melihat dan dia tidak pernah menganggap bahwa Tuhan itu melakukan hal-hal yang tidak patut, tidak baik atasnya. Nah, kita lihat di sini juga bahwa damai sejahtera sukacita itu adalah salah satu daripada buah roh. Jadi kita mungkin bisa ya dalam sesuatu dalam beberapa saat. Akan tapi kita kembali kepada Tuhan. Semua di dalam Tuhan ada jawabannya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Silakan silakan. Satu Tesalonika 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama kita harus tahu kita dipenuhi oleh sukacita. Dan kita mungkin apa penyebabnya kalau kita sampai kehilangan damai sejahtera sukacita. Ya karena kekecewaan, merasa gagal, merasa nggak layak. Nah pada saat itulah kesempatan iblis untuk masuk, saudara. Ya sehingga terus akhirnya kita dibebani oleh perasaan-perasaan yang seperti itu, dan akhirnya kita melihat kita kehilangan damai, kita kehilangan sukacita. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kepunyaannya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita lihat bagaimana Elia, ya, dia pergi meninggalkan kemudian lari pergi ke padang gurun, kemudian nggak mau makan. Tuhan mengutus malaikat untuk memberi makan. Kemudian dia pergi lagi ke goa, ya, nggak tahu apa yang dia kerjakan, dan Tuhan katakan, apa yang kamu kerjakan di sini? Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Selama ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan mulai berbicara lewat hati nurani kita, ya lewat roh kita, ataupun lewat firman Tuhan, kita harus bangkit. Ada tindakan buat kita juga. Nah saudara, seperti tadi saya katakan, ketika saya lihat, ini beberapa gejala-gejala ini ada pada saya. Dan Roh Kudus berbicara ke dalam hati saya. Tuhan Yesus, ini ada pada saya. Ya, ada beberapa ada pada saya. Saya langsung ke kamar, saudara. Saya pergi ke kaca dan saya bilang, Suryani Pantau, Suryani Watimena, stop stres. Stop rasa capek. Dan akhirnya saudara, dan saya, Tuhan, saya mengucap syukur untuk semua
yang terjadi dalam hidup saya. Dan Roh Kudus memberi sukacita dan saya semangat lagi. Jadi, saudara, kita melihat di sini Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kita lihat Ulangan pasal 31 ayat 8, Ibrani 13 ayat yang kelima. Silakan, Bu. Ulangan 31 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Iya, janganlah payah hati. Ya, saudara, dia nggak pernah meninggalkan kita. Dulu kita pernah belajar beberapa bulan yang lalu bahwa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya, kalaupun kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Salah satu yang membuat orang stres dan juga depresi, keuangan. Ya. Tiba-tiba penghasilan tidak ada lagi untuk dimakan, tidak ada lagi untuk bayar ini, bayar itu, dan akhirnya terjerat hutang dan sebagainya. Ada banyak orang bunuh diri karena ini, ya, stres, gila. Saudara, kita melihat Tuhan bilang jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Saya ingat waktu saya kuliah dulu di Colorado, ya. Jadi saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa untuk untuk asrama, untuk kuliah, saya dapat beasiswa. Tapi untuk keperluan saya hari-hari seperti sabun dan sebagainya dan termasuk buku, saudara, saya harus bayar. Satu ketika saya ditagih untuk bayar uang buku. Saya nggak ada sama sekali dan papa saya terlambat kirim uang. Dia terlambat kirim uang, ya. Jadi saudara, di dalam dompet saya itu cuma ada $1 atau $2. Jadi saya tidur di atas tempat tidur, ya. Saya tidur di atas tempat tidur, saya pegang uang dolar itu. Tiba-tiba saya baru sadar di dalam dolar Amerika itu ada tulisan "In God We Trust". Padahal tuh saya sedang, aduh bagaimana nih, udah ditagih sama kampus, saya harus bayar buku, ya. Oh, papa saya belum kirim. Aduh Tuhan, saya bilang gitu. Tiba-tiba saudara, saya lihat itu tulisan. Selama ini saya nggak lihat, saya nggak ngeh, ya. Saya nggak memperhatikan ada tulisan "In God We Trust". Bener kan Ibu Heni, ya, itu, ya. In God We Trust. Tiba-tiba kata-kata itu, perkataan itu, saudara, jadi jelas sekali. Akhirnya saya bangkit, ya. Ngapain saya bersedih-sedih? Saya bilang gitu. Akhirnya saya bangkit. Tuhan ampuni saya, Tuhan. In God I trust. In you Lord I trust. Jadi akhirnya saudara, beberapa waktu kemudian saya bisa membayar. Ya, saya bisa membayar buku. Ya, kemudian tidak lama kemudian ada orang-orang Indonesia juga, ya, yang ada di Colorado itu, ketemu sama teman-teman saya kampus, mereka pergi kemudian membawakan oleh-oleh yang dari Indonesia. Ya nih, katanya, mereka bilang, we meet Indonesian people and kemudian mereka cerita tentang we tell about you, ya. There is Indonesian girl in campus. Kemudian ini dia kasih ini, jadi kasih tempat dari batik, kemudian saya dikasih oleh-oleh. Wah, sampai sekarang saya tidak tahu siapa orangnya. Baru saya sadar, saudara, ketika kita trust dengan Tuhan, ya, dan Tuhan langsung bekerja. Nah, kita lihat oleh sebab itu, jangan kamu menjadi hamba uang,
Ya ini di sini yang itu ya beruang ya saudara, salah ketikanya ya. Sebenarnya uang, tetapi kemudian yang muncul jadi yang itu ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, Allah sendiri ya akan menguatkan, slide yang berikutnya, menguatkan dan menopang anak-anaknya dalam situasi apapun. In any situation, di dalam apapun, ya Tuhan itu yang akan menguatkan dan menopang kita. Silakan baca Bu, Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10 di depan. Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi saudara jangan takut. Ketika takut, saudara kalau takut yang terus-terusan, semua orang ada rasa takut. Tetapi kalau terus takut dan takut itu berkepanjangan, itu bukan perasaan lagi, tetapi itu spirit. Itu sudah roh jahat, roh ketakutan yang melanda hidup kita. Takut itu lawan daripada iman. Ya, saudara, lawan daripada iman. Dan ketika takut dan kita membiarkan terus takut, jadi roh jahat akan bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itulah di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15, kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Sekali lagi, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Dan kita lihat, tetapi kamu menerima roh, dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan di dalam Yesaya tegas, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, dahsyat sekali saudara. Kata takut itu muncul di Kejadian 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Takut itu oleh karena apa? Absen daripada Allah. Terpisah daripada Allah. Akan tetapi kita melihat. Jika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Itulah yang membuat kita bebas dari ketakutan. Jadi jangan biarkan takut, cemas, bimbang terus menguasai kehidupan kita. Kita harus bangkit, segera. Kemudian kita lihat yang keempat, Allah mendengar tangisan dan seruan kita kepadanya. Ya, Dia selalu mendengar tangisan kita dan seruan kita kepadanya. Kita baca itu dari Mazmur 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Slide yang berikutnya, Bu, silakan. Ya. Mazmur 40 apa 10, Bu? 40. Oke. Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberi nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Ya, jadi kita lihat, kita harus tahu bahwa dia mendengar kita. Ya, Ibu Suryani sepertinya terlempar ya, Bu Christine. Iya, Bu. Iya, ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Sabar ya Bapak Ibu. Sebentar saya hubungi Ibu Suryani ya. Dihubungi WA-nya Cantreng 1 ini Bu Christine. Apakah mati lampu ya? Bisa jadi, Bu, mati lampu, Bu. Iya. Kalau WA-nya Centrang 1 Bu. berarti Iya. ya, atau wifi-nya bermasalah kah? Iya, bisa jadi ya. Coba aku bel deh Bu ya. Kalau wifi-nya mati, berarti dia nggak bisa sambung ya. Apa baterainya mati Bu? Bisa Wifi, juga. Bu, wifi. Wifi ya. Kalau garis Mm-mm. 1 iya ya Cantreng 1 ya WA-nya ya. Iya, wifi-nya mungkin mati. Kemungkinan jadi dua kan, mati lampu, wifi mati, atau memang wifi-nya yang memang bermasalah. Error ya, mendadak error. Mm-mm. Coba aku bel ya, sebentar. Teman sabar ya. Iya nih tentang 1. Mati lampu mungkin, Bu. Iya, mati lampu atau mati lampu wifi-nya mati. Kalau dia nggak Iya. punya data, berarti dia nggak bisa masuk lagi nih. Coba promosi aja dulu link, mari waktunya. Iya, baik Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya terlebih dahulu ya. Sebentar. Ya, baik. Sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan acara besok ya, hari Kamis 18 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita kali ini akan belajar tentang materi konseling dengan tema mengasihi ortu atau orang tua ya. Dan yang menjadi narasumbernya itu seperti biasa
Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat, di tanggal 19 Juli 2024, di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kali ini kelas kita akan belajar tentang aspek kehidupan, materi aspek kehidupan ya, dengan tema dimensi kecerdasan Salomo. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Grace Sumilat SMG, yang merupakan founder dari Jenius Secara Alkitab, dan moderatornya adalah Ibu Marieta Abdi. Selanjutnya masih di hari yang sama, yaitu di hari Jumat 19 Juli 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, masih berlangsung kelas pembelajaran di Sema Adonai ya. Dan kali ini temanya kita akan belajar tentang kontroversi mengenal hukuman mati. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Ini kontroversi mengenai ya Bapak Ibu, mengenai hukuman mati. Baik, selanjutnya masih di hari yang sama, tetapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, dan ini adalah kelas pembelajaran Sema Adonai yang terakhir ya Bapak Ibu, di pukul 21.00. Dan kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-6. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-8 Bapak Ibu dari buku sejarah penebusan seri ke-6 ini. Yaitu dengan temanya Pakaian Imam Besar sesi yang kedua. Jadi sesi yang pertama sudah kita belajar ya, kita bahas di minggu yang lalu. Dan menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan 1 kali seminggu setiap hari Jumat, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara yang ada di dalam Sema Adonai yang di-live-kan lewat Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Dan juga tolong bantu share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Christine ya. Dipersilakan Ibu. Terima kasih buat Bu Aling. Iya, Namun belum balik. sampai saat ini belum juga hadir Ibu Suryani, mungkin karena alasan listrik dan wifi yang padam tidak dapat menyambung acara pada malam hari ini. Apa kita akan tutup saja? Ya, bagaimana Ibu Heni? Ya, kayaknya beliau ada gangguan. Kita akhiri aja, nanti kapan kita lanjutin lagi. Sangat sayang sekali sebenarnya, ini bagus banget buat diskusi ya. Untuk Iya. bicarakan sama Bu Suryani, tetapi berhubung Bu Suryani ada gangguan. Tadi kamu telepon dia nggak ngangkat ya? Enggak ngangkat. Ya, Ibu. dia juga satu Manggil satu aja bar. tuh. Iya, Iya, dia memanggil. juga satu bar. Iya, nggak ada ininya ya. Baiklah kalau begitu kita mengakhirinya aja. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Saya akan pimpin. Bapak kami yang bertata di surga, kami mengucap syukur ya Bapak untuk saat ini. Walaupun ada kendala dan
Suryani, mungkin listrik atau wifi-nya terkendala ya Bapak. Tapi kami setelah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sungguh Tuhan akan memacu kami untuk kami selalu berharap dan percaya kepada-Mu. Dan kami juga Bapak bisa menjaga hidup kami agar kami tidak stres ya Bapak, agar kami tidak ada dalam tekanan-tekanan dunia ini, tetapi hati kami, pikiran kami dibebaskan hanya untuk memuliakan dan beribadah kepada-Mu saja. Bapak, kami percaya materi pelajaran hari ini walaupun tidak sampai selesai, tapi semua kami telah menerima pengajaran ini dengan baik dan meneraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami akhiri pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah hadir di Zoom Sema Adonai dan teman-teman yang mengikuti acara dalam YouTube. Mohon maaf karena gangguan teknis dari Ibu Suryani, maka acara ini terhenti di tengah-tengah dan kita akan mengakhirinya. Sampai ketemu lagi, terus mengikuti Zoom Sema Adonai berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.